Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Inang dan nama Poso. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami mohon alat komunikasi di silent atau dinonaktifkan. Marilah kita memulai ibadah kita. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan atas pernyataannya bagi kita, hingga memuji Tuhan lewat kebaktian pagi ini. Kita akan memuji Tuhan kebaktian pagi ini. Minggu ini kita akan memasuki minggu yang kedua-dua setelah Trinitatis. Sekaligus juga merayakan minggu seksi nama Poso. Ini adalah seksi nama Poso. Tema kebaktian kita hari ini adalah Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh karenanya, marilah kita persiapkan tubuh, jiwa, dan untuk minggu ini kita menggalang ke depan untuk minggu nama Poso. Kita memasuki Amin. Marilah kita berdiri. Kita bernyanyi dengan judul penyanyi Haleluya. Selama dua kali.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus. Pencipta langit dan bumi. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Puji, syukur, dan hormat bagimu Bapa, atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Di sini kami sujud menyembah dan mengagungkan nama-Mu, bersama-sama dengan seksi nama poso jemaat-Mu ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, biarlah dengan sukacita dan bergembira kami bernyanyi dan menyembah di Kau. Berkatilah pelayanan seksi nama poso saat ini, agar ibadah dan perayaan ini berjalan dengan sukacita. Semua itu kami lakukan untuk mengagungkan nama-Mu. Terimalah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dengan judul lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri, kita merendahkan hati untuk memohon ampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, kini kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon ampunan dosa kami. Kami sadar akan segala dosa dan pelanggaran kami terhadap perintah dan larangan-Mu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan,
sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena berikanmu ya Tuhan. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjian. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, Engkau pandang hina hati yang hancur. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1 sampai 3. Yesus berjuang
kita mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, persembahan pujian dari seksi Nama Poso. Yang kedua, dari Inang Lasma Boru Tumorang. Yang ketiga, The Shining Trio.
Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan semuanya jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia.
kepahitan hidup menyerah. Yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia ingin menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia.
Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dengan judul lagu Manis Kau Dengar. Dengar Tuhan, refnya 2 kali. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mendengarkan warta jemaat.
Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu, selamat datang buat jemaat yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di Gereja GKP Harapan Indah. Dan kami ucapkan selamat datang dan selamat melayani buat Inang Pendeta Meni Purba. Semoga Inang serta keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah ibadah Minggu Pemuda. Sekarang kita dengarkan warta jemaat dan keuangan dalam seminggu ini. Yang pertama, laporan keuangan. Yang pertama, keuangan jemaat GKPS Harapan Indah tanggal 27 Oktober 2024. Subtotal pemasukan saminggu 6.387.235 rupiah. Subtotal pengeluaran saminggu 4.712.247 rupiah. Total pemasukan minggu saminggu 1.674.988 rupiah. Saldo awal minggu sebelumnya 3.856.580 rupiah. Saldo akhir minggu 5.531.568 rupiah. Pengeluaran sementara sinode dan resort akhir bulan 5.420.500 rupiah. Perkiraan saldo akhir bulan 111.068 rupiah. Yang kedua, keuangan panitia pembangunan 27 Oktober 2024. Total pemasukan minggu 1 juta rupiah. Total pengeluaran minggu 310.000 rupiah. Saldo minggu sebelumnya 64.293.750 rupiah. Saldo akhir 64.983.750 rupiah. Sisa pinjaman jemaat 600 juta rupiah. Duit yang masuk di tanggal Minggu 27 Oktober 2024. Yang pertama, cicilan janji iman keluarga Situa Bapak Ronaldo Sitopu. Bahatni 2 juta rupiah. Yang kedua, lunas janji iman Sofian Garingging. Bahatni 1 juta rupiah. Persembahan bulanan Oktober 2024. Yang pertama, keluarga Bapak Situa Irwin Sinaga 100.000 rupiah. Yang kedua, keluarga Bapak John Berry Purba Bahatni 200.000 rupiah. Total uang yang masuk hari ini 3.300.000 rupiah. Baru untuk janji iman dapat dilihat di warta jemaat yang sudah di-share. Diharapkan untuk orang tua kita dapat mencicil atau dan melunasi janji iman kita. Baru yang berikutnya, kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah dalam seminggu ini. Yang pertama, jemaat yang lahir Kamis 24 Oktober telah dikaruniakan seorang anak
yaitu lahirnya bayi laki-laki di keluarga Bapak Pandri Zai atau Inang Rizka Borusi Payung. Sehat do niumbah ai sonai ge orang tuani i rumah sakit Pandeglang. Yang kedua, hari Minggu 27 Oktober, materi kelas CD akan dilayani oleh Pendeta Richard Siboro via link Zoom pukul 20.00 WIB. Yang ketiga, menyambut Minggu Nama Poso hari ini pada tanggal 27 Oktober 2024. Seksi Nama Poso mengadakan olahraga bersama. Tempat di Body Fit Badminton Hall pukul 17.00 sampai 19.00 WIB. Yang keempat, hari ini setelah ibadah minggu, seksi Bapak, seksi Inang akan melaksanakan rapat penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran untuk tahun 2025 dan hasilnya diserahkan ke PMJ paling lambat 30 Oktober 2024. Yang kelima, PA Seksi Inang akan dilaksanakan Rabu 30 Oktober 2024 pukul 18.00 WIB. Yang keenam, sermon majelis GKP Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 Oktober 2024 pada pukul 19.00 WIB dan menjabui Bapak Situa Ricardo Purba. Yang ketujuh, pertemuan rumah tangga akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 19.30 WIB. Ambilan Situa Bapak Robertson Sembayak, agenda Situa Bapak Hamonangan Purba, Doding Situa Inang Nurlela Sinaga, model C, tuan rumah keluarga Bapak Berantas Hutauruk Boruda Manik. Yang kedelapan, ibadah 2 pagi dilaksanakan pada hari Sabtu 2 November 2024 via link Zoom. Renungan Situa Inang Siamas Inang Romaida Purba Siamas Romaida Inang Romaida Simanjuntak. MC Siamas Inang Priska Putagalung. DS Inang Elserida Situa Hamonangan Purba. Yang kesembilan, sehubungan akan dilaksanakan sidang majelis dan sidang jemaat perihal rencana kegiatan dan rencana anggaran untuk tahun 2025. Maka setiap seksi dan non-seksi terlebih dahulu mengadakan rapat pengurus dan anggota. Untuk seksi Nama Poso dan Siamas dimohon mengadakan rapat Minggu 3 November 2024 dan hasil rapat dilaporkan paling lambat pada hari Kamis 7 November 2024. Yang ke-10, dalam rangka update data jemaat yang masih terdaftar di GKP Harapan Indah, maka setiap jemaat wajib memverifikasi data keluarga pada pajumatangan masing-masing. Data yang masuk pada pajumatangan akan dimasukkan atau dilaporkan paling lambat 1 Desember 2024 ke distrik sebagai data jemaat GKP Harapan Indah 2024. Yang ke-11, kegiatan Resort Cempaka Putih sampai bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rakor Distrik 7 di Karawang tanggal 26 sampai 27 Oktober. Yang kedua, Rakor Resort dan PMJ Sabtu 9 November pagi di Cempaka Putih. Yang ketiga, Natal Bapak Inang Seresort Sabtu 14 Desember 2024. Yang keempat, Natal Tuntunan dan Ultah Nama Poso GKPS 26 Desember 2024. Yang ke-12, kegiatan Pesta Natal Anak Sekolah Minggu Jemaat GKP Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Desember 2024.
Selanjutnya, kegiatan Pesta Anak Sekolah Minggu GKP Jemaat GKP Ancol akan dilaksanakan di GKP Harapan Indah pada tanggal 14 Desember 2024. Selanjutnya, kegiatan Pesta Natal Nama Poso GKP Harapan Indah akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024. Selanjutnya, sesuai dengan hasil rapat pada hari Minggu 20 Oktober 2024, Panitia Natal Jemaat GKP Harapan Indah, anggaran dana dibutuhkan. Yang pertama, toko riap jemaat untuk Natal 100.000 per keluarga. Yang kedua, penggalangan dana untuk Natal diadakan kalender keluarga tahun 2025. Harga kalender Rp35.000 per pieces. Maksimal penyerahan foto akhir bulan 11. Jumlah foto 3-6 foto. Yang ke-16, bagi keluarga jemaat GKP Harapan Indah diinformasikan kembali untuk persembahan bulanan. Adapun peruntukan BNU bulanan untuk Sinode Pusat 60%, untuk resort 15%, untuk jemaat 25%. Yang ke-17, selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun seminggu ini. Yang pertama, Pemuda Oliviando Tondang, tanggal 22 Oktober. Yang kedua, Pemuda Reja Kriswan Bernardus Saragi, tanggal 23 Oktober. Yang ketiga, Bapak Haris Setiawan Purba, tanggal 25 Oktober. Yang keempat, Inang Romaida Simajuntak, tanggal 26 Oktober. Yang kelima, Bapak Jarisden Damanik, tanggal 26 Oktober. Yang keenam, anak Jirehisa Rafaelva Simaringga, tanggal 26 Oktober. Yang ketujuh, Bapak Berantas Hutauruk, tanggal 26 Oktober. Baru kehadiran sermon Majelis GKP Harapan Indah pada tanggal 23 Oktober 2024. Jumlah 20 orang dapat dilihat di lembaran warta jemaat dan di grup WA. Baru 19, kehadiran majelis dan jemaat pada ibadah pertungguan GKP Harapan Indah pada tanggal 25 Oktober 2024. Majelis 10 orang, jemaat 18 orang. Jumlah semua 28 orang. Demikianlah warta jemaat dan keuangan untuk minggu ini. Baru untuk yang melayani pada tanggal 3 November 2024, ambilan PW Inang Lesnaria Damanik, Paragenda Bapak Sitwa Romanson Purba, Duding, Siamas Inang Jelita, Ting, Bapak Sitwa Daitin, Panggalang 1, Bapak Sitwa Robertson Sumbayak. Yang kedua, Panggalang kedua, Inang Sitwa Rosliati. Baru pemerhatinya Inang Siamas Asriani, pemusik serta singer 123 grup Pantoria, model ibadah, model A, kesaksian pujian, sekolah minggu, multimedia, pemuda Valdo Samuel Hendrik. Untuk MC tanggal 3 November 2024, kelas kecilnya guru sekolah minggu Firman, guru sekolah minggu. Untuk MC kelas besar, guru sekolah minggu, serta Firman, guru sekolah minggu. Demikianlah warta jemaat
untuk minggu ini. Dia itu Pak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Inang, kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang setia, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur dan rendah hati. Di tengah sukacita ibadah Minggu Pemuda ini, kami menaikkan segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu yang telah menciptakan kami dan memberi kami hidup yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memelihara kami, memimpin setiap langkah kaki kami, dan memberikan kami kesempatan untuk melayani-Mu. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap program kami, keuangan kami, kegiatan yang sudah kami lakukan, dan kegiatan yang akan kami lakukan seminggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap rencana kami, setiap keuangan kami, supaya boleh digunakan sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi kami, seluruh pemuda-pemudi GKPS Harapan Indah. Engkau tahu perjalanan hidup kami dan tantangan yang kami hadapi. Kami mohon kiranya Engkau meneguhkan hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian yang mendalam, agar kami dapat berjalan dalam kebenaran dan terang-Mu. Kuatkanlah iman kami agar tetap setia, meski godaan dan kesulitan datang menghadang. Ya Tuhan Allah, di usia yang penuh dengan semangat dan mimpi ini, bimbinglah kami agar tidak terjebak dalam hal-hal yang menyesatkan. Berikanlah kami keberanian untuk hidup berbeda, menjadi teladan dalam kasih, dalam perkataan, dan dalam tindakan. Jadilah kami pemuda-pemudi yang menghormati orang tua, menghargai sesama, dan membawa damai dimanapun kami berada. Kami juga berdoa agar Engkau berikan kami visi yang jelas tentang masa depan kami ya Tuhan. Kiranya setiap berkat, kemampuan, dan potensi yang kami miliki dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuntunlah kami dalam setiap pilihan hidup, dalam pendidikan, pekerjaan, dan hubungan kami, agar segala yang kami lakukan menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Bantu kami untuk tetap berpegang pada firman-Mu dan menemukan penghiburan dalam kehadiran-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi bersandar pada kasih dan kuasa-Mu yang sempurna. Bapa yang penuh kasih, jadikan kami pemuda-pemudi yang siap melayani dan menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Kiranya kami dapat menjadi alat-Mu yang membawa harapan, kasih, dan terang bagi orang-orang di sekitar kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan segala doa dan harapan ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dibawa Inang Pendeta Meni, mari kita ada persembahan pujian dari Bapak Adatua Silalahi. Shalom, terima kasih dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menyanyikan satu lagu pujian bagi nama Tuhan, ada kalanya sebagai perkenalan singkat sedikit dari saya dan keluarga saya. Nama saya adalah Adatua ataupun nama lengkapnya Adatua Parningotan Silalahi. Ibu yang melahirkan saya yaitu Boru Panjaitan almarhum. Tentunya bapak dan ibu saya dua-duanya sudah almarhum. Sebagai ibu rumah tangga di rumah kami yaitu Boru Simamora ataupun Purba bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi kami sudah dikaruniakan oleh Tuhan kita 3 orang anak, yaitu seorang putri dan 2 orang putra. Dan alamat tempat tinggal kami sekeluarga yaitu di Medan, tepatnya di Jalan Tukat 3
nomor 46B, Mandala Bypass, Kelurahan Bantar Timur, Medan, Sumatera Utara. Dan kami berjemaat di gereja HKBP Wahidin Baru, Resort Wahidin Baru, yang sebagai pelayan di sana yaitu Bapak Pendeta Boy Togarna Sihombing, STH. Sedikit saya beritahukan bahwa saya dan istri saya, kami berdua adalah sesama sependeritaan ataupun sama-sama tidak bisa melihat. Dan sedikit saya beritahukan juga kepada saudara sekalian, yang gua Bapak Inang, asilang suku-suku warna siam, atak pemar pasir-pasir, di warna siam, masedo botoh nimbar Simalungun. Yang gua Bapak Inang, autobus Simalungun do. Aima tepat ni di Panombean Simalungun Pematang Siantak. Jadi seisi nasiam perpanombean Simalungun Bapak Inang. Yang gau hutan nami aima gorani huta ai huta Banjar Panombean Simalungun. Jadi sanaima songon perkenas kita nami keluarga Tuhan tamatong mama masuk kita. Horus mengabata ganupan. Satu lagu pujian dalam bahasa Simalungun berjudul Kusembah Ham Tuhan. Kusembah. Rajaku, hamdo Tuhanku, hamdo nasanga, itano apa i surga, sembah ham Tuhan, sembah ham Tuhan, puji pasangap goranmu, sembah ham Tuhan, sembah ham Tuhan, puji pasangap goranmu. Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah termulia, itano apa di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Rajaku, hamdo Tuhanku,
sembah Ham Tuhan, sembah Ham Tuhan, puji pasangap goranmu, sembah Ham Tuhan, sembah Ham Tuhan, puji pasangap goranmu, sembah Ham Tuhan, sembah Ham Tuhan, puji pasangap goranmu, puji pasangap goranmu, puji pasangap goranmu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Inang Pendeta Menni Purba, kita bernyanyi El Shaddai. 2 kali.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6 kita akan baca secara responsori. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Salam bagi kita semua. Horas. Topik mingguan kita pada hari ini, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Sebelum masuk kepada nats, saya mau apresiasi ya GKPS Harapan Indah. Sesuai dengan catatan sejarah. Saya bersyukur kalau hari ini saya boleh ada di sini. Pertama kalinya setelah kita beribadah di tempat ini. Tapi kalau di gereja sebelumnya sering ya, sering. Catatan sejarah mau mengatakan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita berpikir Tuhan menolong kita dari arah Hujadoon. Timur atau barat? Selatan atau utara? Utara. Ya, kita berpikir bagaimana menolong GKPS Harapan Indah dari utara. Tapi ternyata Tuhan melakukan itu dari selatan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak terpikirkan sebelumnya. Tidak terpikirkan. Tapi ternyata Tuhan melakukan itu semuanya. Dan sebenarnya dia mau mengatakan, aku ingin membuktikan bahwa aku peduli kepada GKPS Harapan Indah. Aku sangat mengasihi jemaat GKPS Harapan Indah. Dan aku selalu melakukan yang terbaik buat jemaat GKPS Harapan Indah. Dengan demikian, lewat catatan sejarah, maka marilah beribadah bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau luapan emosional kita, tapi marilah beribadah yang selalu diletakkan di atas dasar sejarah. Apa perbedaan histeris dan historis?
Historis kan sejarah ya. Histeris, luapan emosional ya. Luapan emosional. Jadi marilah menyembah Tuhan bukan karena luapan emosional kita, tetapi marilah beribadah karena kita melihat kuasa Allah, perbuatan-perbuatan Allah di dalam catatan sejarah. Jadi iman yang berbicara. Hari ini kita merayakan Minggu Nama Poso. Kitab Yesaya menyebutkan nama Poso itu bagaikan burung Raja Wali. Ketika dia terbang, dia tidak akan lelah. Dan ketika dia berjalan, dia tidak akan letih, lesu. Tertulis di dalam Yesaya berapa? Ayo nama Poso. PR ya, PR. Kitabnya kan sudah saya sebutkan, kitab Yesaya. Dan kalau boleh pasalnya juga mendekati. Ya. Pasal 40 ya. Iya. Saya tadi kaget. Karena di situ kami sampai di tempat ini, ada yang merbulang. Ada yang mergotong. Saya berpikir apakah ulang tahun GKPS Harapan Indah? Tidak juga. Tapi ternyata Minggu Nama Poso. Setiap saya melihat ada nama Poso, merbulang dan mergotong, mengenakan budaya Simalungun, rasanya beda. Ya, rasanya beda. Ada kebanggaan tersendiri. Karena pada umumnya orang yang sudah diaspora, sepertinya sudah mulai melupakan budayanya. Tapi walaupun kita sudah ada di sini, di Bekasi ini, di Jakarta ini, tapi kita tidak melupakan budaya kita. Inilah identitas kita. Boru Simalungun, nah, bujur maruhur. Jadi jangan ada perempuan Simalungun yang galak. Ya, boru Simalungun, bujur maruhur. Dalahi Simalungun, bermartabat. Bermartabat. Saya mau menerjemahkan ya, kalau buka di Google, apa artinya bermartabat barangkali banyak. Tapi saya hanya mau menerjemahkan, orang yang bermartabat adalah orang yang punya karakter. Orang yang punya identitas, dan orang yang punya nilai, dan orang yang punya status. Kita kan bingung berhadapan dengan orang yang tidak punya karakter kan? Kita perintahkan maju, dia tidak maju. Kita perintahkan mundur, dia maju. Nah, itu. Waktunya dia marah, dia tidak marah. Ketika dia ditindas, dia diam saja. Dan ketika semuanya aman, dia marah-marah. Bingung kan? Bingung. Tuhan Yesus itu kan jelas karakternya. Ketika dia berkunjung sekali waktu ke Bait Allah, dia menemukan kelompok jualan. Dia marah. Dia marah.
Karena dia paham bahwa fungsi ibadah itu, fungsi bait suci itu bukan untuk jualan, tetapi untuk beribadah. Saya tidak tahu apakah pada saat ini masih ada contoh. Ketika kita masuk ke gereja ini, ada kursi yang kesana kemari. Yang 2 tahun berantakan kan terlampau gak enak ya. Ada kursi yang tidak pada tempatnya. Santai saja. Kan ada orang seperti itu kan? Tapi orang yang bermartabat, di situ dia masuk ke satu ruangan, ketika dia melihat ada benda yang tidak pada tempatnya, maka dia akan terpanggil untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak mengabaikannya, tetapi memberikan diri untuk melakukan sesuatu. Nah, itu Boru dan Putra Simalungun ya. Boru Simalungun, bujur toruh maruhur, dan anak Simalungun adalah anak yang bermartabat. Kita lihat nanti dalam teks. Apakah itu benar atau tidak. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita mau mengatakan, kitab Ayub mempertontonkan betapa sempurnanya penderitaan Ayub. Itu diawali dari sebuah dialog. Dialog antara Tuhan dengan iblis. Pada zamannya Ayub itu adalah orang yang kaya dan orang yang saleh. Tapi masyarakat di sekelilingnya dan Tuhan mengenal Ayub bukan sebagai orang kaya, tetapi sebagai orang saleh. Apa yang mau disampaikan? Sebenarnya yang mau disampaikan kitab Ayub kepada kita, ketika Tuhan memberkati kita, maka pakailah setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun iman percaya kepada Allah. Sehingga kapan saja dan di mana saja yang memimpin kita dalam berpikir, merasa, dan berbuat, itu adalah iman percaya. Bangga kalau kita dikenal sebagai orang kaya? Bangga. Tapi dalam catatan kitab Ayub, lebih banggalah sebagai orang saleh. Ketika Tuhan mengizinkan iblis menjamah Ayub, apa yang terjadi? Penderitaan demi penderitaan. Di awal, putra-putrinya meninggal. Kedua, hartanya habis. Yang ketiga, istri tercintanya justru menggoda Ayub. Menantang Ayub untuk tidak percaya kepada Allah. Baru yang keempat, sahabat-sahabat Ayub justru menjas. Penderitaan ini pasti karena dosamu. Untuk itu bertobatlah. Coba. Dia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dia kehilangan berkat yang dia peroleh dari Tuhan. Dan dia juga kehilangan istri tercintanya. Yang seharusnya menjadi sekutu, tapi menjadi lawan. Dia juga kehilangan sahabat-sahabatnya. Yang seharusnya sahabat adalah teman sepenanggungan. Tapi justru adalah sahabat yang menghakimi. Dalam seluruh penderitaan ini, Ayub pernah mempertanyakan. Kalau kita mau baca nanti di pasal 3,
mempertanyakan banyak hal kepada Allah. Dan Ayub tidak tertarik untuk mempertanyakan itu kepada sahabat-sahabatnya. Jadi setiap pergumulan yang dihadapi Ayub, itu dia pertanyakan kepada Tuhan. Dan kalau boleh kita katakan, adalah penilaian Ayub tentang Allah, benar atau tidak, itu tergantung kepada Allah. Tapi yang pasti, apa yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, itu dia tuangkan kepada Allah. Barangkali jengkel ya. Sekali waktu, GKPS Salemba pernah mengundang Preses HKBP mengatur menurut orang terkenal ya. Nah, ternyata catatan sejarah kehidupannya sedikit mirip dengan Ayub. Dia kehilangan anak, dan dia juga kehilangan istri. Sekali pada waktu pembinaan tersebut, dia mengatakan seperti ini. Aku pernah bertanya kepada Allah. Aku pernah kehilangan kepercayaan kepada Allah, sehingga aku mengatakan kepada Allah, kalau memang toh juga anak saya engkau ambil, kenapa engkau beri? Kalau memang istri saya ini harus berpisah, kenapa engkau mempersatukan kami? Pertanyaan demi pertanyaan dia lontarkan kepada Allah. Tapi ternyata itu menurut pendeta mengatur menurun. Tetapi ternyata jawaban Tuhan itu dia peroleh ketika dia semakin lama semakin banyak membaca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ternyata menjawab pergumulan pendeta menurun. Buat kita semua yang ada di sini, saya tidak tahu pergumulan apa saja yang kita alami secara pribadi atau keluarga atau masyarakat dan yang lain. Silakan bertanya kepada Tuhan. Mau bertanya apa saja, bebas. Jangan pernah berpikir apakah pertanyaan ini nanti salah. Dia itu Bapa kita. Dia mengerti bahasa yang kita pakai. Dan dia tidak akan menghakimi kita sesuai dengan kemampuan kita. Tapi dia menghakimi kita sesuai dengan cinta kasih. Dan di pasal 42, ya, di pasal 42 nats kita pada hari ini, akhirnya Ayub menjawab pertanyaan Tuhan. Memang kalau kita baca 41, ada pertanyaan-pertanyaan dari Tuhan. Dan di sini disebutkan di ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan benar, ini kan kesimpulan dari penderitaan yang panjang dan kesimpulan dari pencarian Ayub tentang Allah mengenai dirinya. Di awal kan dia meragukan kasih Allah. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, ternyata Ayub menemukan rencana Allah di dalam kehidupannya. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Saya lebih tertarik memakai bahasa Simalungun ya. Sonari pe ase huboto. Coba. Begitu panjangnya perjalanan ini, sonari ma ase huboto. Dulu aku mendengar tentang engkau dari orang lain, tetapi hari ini, pada saat ini, aku melihat dan mendengar dengan mata telinga sendiri. Berarti setiap orang Kristen perlu mencari kebenaran tentang Allah.
Nah, itu penjelasan nats. Kita masuk kepada refleksi. Hidup yang tercabut. Adakah di antara kita hidup yang tercabut? Tercabut dari sebuah komunitas. Apakah dari keluarga? Dulu kita punya saudara. Kalau di Sumatera, siapa di antara kita generasi X yang lahir di Sumatera? Pasti. Tapi barangkali kita tidak punya pengalaman sama ya. Saya punya pengalaman, kami bersaudara ada 6 orang, 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang 4 ini, kami sering tidur mersiluban. Tahu mersiluban? Nah, itu bahasa asing bagi mereka. Tapi nanti tanya orang tua di rumah ya, untuk nama poso, apa itu mersiluban? Malah, kalau kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain pada malam hari, kita sangat senang satu sarung. Walaupun berdesak-desakan ya, 2 satu sarung atau 3 satu sarung, coba. Kan sebenarnya bisa ya, satu orang satu sarung. Kan aman jalannya kan. Tapi kadang kita mau 2 satu sarung atau 3 satu sarung, berdesak-desakan di sarung ini, tapi kita sangat menikmatinya berjalan. Artinya betapa indah suasana kehidupan keluarga kita, sama seperti yang tertulis dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baik, alangkah indah apabila saudara duduk bersama. Dan di ayat terakhirnya dikatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berarti Tuhan sangat mencintai kebersamaan. Tapi kadang ada orang yang melupakan keindahan dan kebaikan kebersamaan. Dia tercabut. Mungkin itu karena warisan ya. Bisa saja kan? Kita tercabut dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita, karena warisan. Kita tercabut dari tupuan sahuta kita, karena keegoisan. Kita tercabut dari jemaat, itu juga mungkin karena keegoisan. Kita tercabut dari tempat di mana kita bekerja, barangkali karena kesalahan-kesalahan yang tidak loyal kepada atasan. Dan barangkali sesuai dengan nats, kita tercabut dari persekutuan kita dengan Tuhan karena banyaknya penderitaan. Oh, nggak apa-apa, ini sedingan ini kan. Nah, kalau kita nonton televisi juga ada iklan kok. Ya. Rehat sebentar. Tapi apa yang mau disampaikan? Pada saat ini firman Tuhan mau mengatakan, atau kitab Ayub secara keseluruhan mau mengatakan, ternyata Ayub tidak tercabut dari manapun, walaupun lewat penderitaan yang begitu banyak, dia tidak tercabut dari persekutuannya kepada Allah. Nah, jadi di poin kedua ini saya mau mengembangkan kehidupan yang tidak tercabut. Tidak ada seorang pun yang bisa mencabut kita dari persekutuan kita dengan Allah. Tidak ada. Karena memang
Kita percaya penderitaan ini sifatnya sementara. Tantangan ini sifatnya sementara. Tapi kasih Allah itu kekal adanya. Buat nama poso kami. Apa yang membuat nama poso bisa terbang tinggi? Keluar dari gereja ini. Ya, meninggalkan gereja ini. Pendidikan kan? Pendidikan. Contoh, gurunya pembimbing nama poso, si Bontot nggak ada di sini. Kenapa? Karena dia ada di Semarang. Karena pendidikan. Karena pekerjaan. Barangkali Edo masih di sini. Ya. Bisa saja 2 tahun atau ke depan Edo dipindahkan tugas ke daerah yang lain. Mau tidak mau harus meninggalkan Harapan Indah. Yang ketiga, lewat pernikahan. Kita tidak tahu putri-putri kesayangan kita ini nanti jodohnya datang dari mana. Kalau dari GKPS Harapan Indah, mantap. Kalau Salemba lebih mantap lagi. Ya. Itu kan. Tapi coba kalau jodoh putri kita ini datang dari GPIB, dari HKBP, dan yang lain-lain. Apalagi kita menganut paham, seorang perempuan ketika dia menikah, wajib mengikuti suaminya. Tapi kadang kita tidak adil ya. Kalau anak kita menikah, kita mengatakan, perempuan harus ikut suami. Ketika putri kita menikah, ada kok suami ikut istri. Itu tidak perlu menurut saya. Berlaku adil saja. Ya berlaku adil. Tapi kalau dia punya kemauan untuk bergabung, ya silakan saja. Nah itu. Jadi banyak faktor membuat kita meninggalkan GKPS Harapan Indah. Tapi yang disampaikan firman Tuhan hari ini adalah kita boleh meninggalkan GKPS Harapan Indah, tapi kita tidak diizinkan untuk meninggalkan Tuhan. Ada 2 peluang untuk menyangkal Kristus. Yang pertama pekerjaan. Ketika Anda dipromosikan ke jabatan ke jenjang yang lebih tinggi dengan tawaran, sangkal Tuhanmu, ada orang yang tega. Ya kan? Dia lebih pilih pekerjaan daripada Tuhan yang memberikan kehidupan kepadanya. Dan ancaman yang kedua adalah pernikahan. Pindah agama. Barangkali karena dia terlampau cantik ya. Kalau untuk putri-putri kita, mana tahu yang datang ini ganteng, kaya, berjabatan, akhirnya kita silau. Kita melihat kegantengan, kekayaan, jabatan itu lebih tinggi nilainya daripada Kristus. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan tidak. Kristus di atas segala-galanya. Kasih Kristus itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Dan janji Kristus itu adalah janji yang tidak pernah mengecewakan siapapun. Karena dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Yakinkan diri kita pada hari ini. Tidak ada satu faktor pun yang bisa
menarik kita dari persekutuan dengan Allah. Tidak ada alasan untuk menyangkal Kristus. Tidak ada alasan untuk meninggalkan Kristus. Ayub sendiri, dia kehilangan segala-galanya. Malah tubuhnya juga terkena penyakit. Tapi hatinya tetap kepada Allah. Jadi buat Nama Poso, di Minggu Nama Poso hari ini, kita tidak tahu kenapa pula ya. Pada hari ini firman Tuhan ini. Jadi diingatkan jauh sebelumnya. Tapi biasanya yang paling banyak bukan pekerjaan ya. Tapi cinta kan? Ya, biasanya cinta. Yang banyak itu cinta. Ada seorang penulis mengatakan seperti ini. Saya tidak memasakkan pemahaman itu dianut oleh Nama Poso. Ternyata ikatan cinta ini digambarkan seumpama merakit bom. Itu nggak tiba-tiba datang. Ya, nggak tiba-tiba. Tapi bagaimana seseorang itu merakit bom? Dia mengambil alat-alatnya, bahan-bahannya, dia pelajari merakit, baru terbentuklah satu bom. Demikian juga cinta kita kepada seseorang. Itu enggak tiba-tiba datangnya. Tapi itu bagaikan merakit bom. Jadi katakan kepada dirimu ya, buat Nama Poso kami. Katakan kepada dirimu. Jangan buka hatimu kepada orang yang tidak seiman. Tapi kalau inang dona buru tondang, dia punya cerita lain. Ya, dia punya cerita lain. Tapi cerita inang ini tidak sama dengan cerita mama kita kadang. Jadi jangan terpesona dengan cerita orang lain kan? Karena perjalanan kehidupan kita tidak sama dengan perjalanan kehidupan orang lain. Tapi yakinkan ya kembali, yakinkan bahwa apapun itu, apakah karena penyakit, apakah karena pekerjaan, apakah karena pernikahan, tidak ada satu faktor pun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada. Karena apa? Apakah orang Kristen tidak akan datang untuk menolong kita, mencintai kita? Topik minggu ini mengatakan, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Kami undang Nama Poso untuk bangkit berdiri. Edo foto dulu bang, foto dulu mereka. Seharusnya bapak-bapak yang memoto. Iya, ayo bang Edo gabung sama Nama Poso. Oto bisakah ke sana sebentar? Ya, ketua pemuda maju ke depan. Seolah-olah tidak ada kesempatan untuk foto nanti selesai ibadah. Buat orang tua bersabar ya. Belum ada yang duduk. Karena tugas kita sebenarnya bukan berfoto. Itu hanya sebagai pengantar. Saya mau mengikat janji.
kepada nama Poso GKPS Harapan Indah yang terdaftar di sini dan yang aktif di sini. Apakah kita berani mengatakan kepada Tuhan, aku mau ikut Yesus? Berani? Ayo kita sebutkan. 1, 2, iya. Ayo nyanyikan tanpa organ. Meskipun aku menderita, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Taruh tangan di dada. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Meskipun menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang tetap mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh merayakan pesta nama Poso GKPS Harapan Indah. Ini adalah tanda bukti bahwa firman Tuhan hidup dan bertumbuh di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka telah membuka dirinya